di luar sana itu informasi datangnya itu hanya dari sesama pemegang aset. Ya, tapi kalau di Nagaya ini memang manajemen sangat komitmen. Kami dari manajemen tuh sangat concern terhadap edukasi dan informasi yang menyebar itu benar. Jadi kembali di Nagaya, Bapak Ibu bagi Anda yang sedang menyaksikan ya, tujuan kami untuk membuat Anda beli Nagaya itu sebenarnya nomor 2 atau nomor 3. Tapi tujuan kami utama adalah memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang Nagaya. Ya, informasi yang benar dan lengkap tentang Nagaya. Setelah Anda sudah dengar informasi yang benar dan lengkap itu, silahkan Anda buat keputusan sendiri. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah saya kurang percaya dengan Nagaya, biasanya kami nggak akan paksa mereka untuk beli, tapi kami tanya, nggak pahamnya di mana? Ya, nggak pahamnya di mana biasanya ya Pak ya, dengan kita berikan informasi yang benar dan lengkap tersebut, malah jadi beli Pak biasanya. Iya, betul sekali Pak Dhani. Dan mungkin ini menjadi catatan juga ya buat teman-teman semua, ya bahwa kami di Nagaya sebenarnya sedang membuat atau sedang membangun sejarahnya sendiri, ya. Karena seperti tagline kita ya Pak Dhani ya, sejak awal bahwa Nagaya ini ingin membangun kepercayaan dan nilai itu lewat dua hal. Yang pertama lewat legalitas dan yang kedua lewat transparansi. Ya, dan seperti kita tahu, ini dua hal yang sebenarnya kurang umum, ya, atau bisa dikatakan mungkin agak tabu ya di dunia kripto atau di industri kripto, aset digital ini. Transparansi dan legalitas itu dua hal yang sebisa mungkin kalau bisa diumpetin gitu. Kalau bisa jangan muncul di permukaan, jangan sampai itu menjadi sebuah tuntutan dan standar baru yang dituntut oleh para pelaku. Ya, jadi kalau kita bicara kan pelaku ini bisa investor, bisa trader, ya orang-orang awam. Nah, sementara pelaku di industri ini sendiri bisa dari developer, ya, bisa dari market sendiri gitu kan. Dan kita tahu market itu kan pasti di belakang itu juga ada oknum, ada orang-orang, ada manusianya, betul ya. Dan semuanya punya kepentingan bisnis, ya. Tentu ujung-ujungnya mereka ingin meraup keuntungan. Nah, bagaimana meraup keuntungannya? Nah, itu dia, ya. Ada yang cukup baik, ya, ingin membangun industri ini agar win-win, saling menguntungkan. Nah, tapi seringkali ya, Pak Dhani, kita harus bicara apa adanya. Seringkali win-winnya itu main mata antara pihak market dengan developer saja. Nah, yang akhirnya banyak dirugikan justru para investor atau para trader yang sebenarnya tidak banyak tahu di balik industri ini sebenarnya apa. Ya, nah itu sangat disayangkan Pak. Nah, sementara di Nagaya sendiri dari awal kita ingin membangun Nagaya ini lewat legalitas dan transparansi, membangun nilainya ya, dan membangun kepercayaan. Ini nggak umum sekali, ya. Dan menarik sekali Pak Dhani, kalau tadi Pak Dhani juga sudah menyinggung bahwa kita ini menempatkan tujuan agar sebanyak mungkin orang beli Nagaya itu di nomor 2 atau 3, ya. Tapi kita menempatkan edukasi itu di nomor 1, dan itu fakta. Itu sebuah realita. Itu sebabnya kenapa manajemen selalu hadir ya Pak Dhani ya, betul ya. Dan unik loh Pak, tadi kalau kita mengikuti percakapan hari ini di Telegram Pak Dhani ya, ada dari Pak Sam ya, dari Papua Barat. Boleh saya baca ini Pak? Boleh Pak. Terbuka. Saya sudah siapkan juga, tapi silakan Bapak yang baca. Oh, oke. Ya, jadi Pak Sam itu menulis ya, percaya Nagaya real investasi, ayo beli. Tidak yakin Nagaya real investasi atau sebagai real investasi, silakan nonton saja. Ya, mau tahu lebih banyak, ikuti Zoom ya. Nah, seperti malam hari ini. Ya, bagi yang masih ragu-ragu, ya tunggu saja sampai harga Nagaya $100 per koin.
Nah, ini luar biasa ini dari Pak Sam ya. Jadi sebenarnya Pak Sam ini sudah mewakili apa yang memang dikerjakan, apa yang menjadi idealisme dari perusahaan ya, dari Nagaya itu sendiri. Nah, lebih lanjut Pak Sam menulis demikian. Lebih lama Nagaya masuk market, kualitas Nagaya semakin teruji. Dan itu betul sekali. Ya, tingkat kepercayaan pasar akan semakin tinggi. Jadi ini bertolak belakang dengan pemikiran sebagian holder bahkan ya, Pak Dhani. Holder Nagaya justru mengkhawatirkan semakin lama justru kepercayaan semakin menurun. Tapi bagi teman-teman yang paham sebenarnya apa yang sedang dikerjakan di tahap-tahap sebelum Nagaya masuk market, seperti Pak Sam ini, tahu bahwa justru semakin fondasi yang dibangun itu semakin kokoh, ya, artinya fundamental Nagaya juga semakin kuat, maka sebenarnya itu akan menimbulkan efek kepercayaan, ya, dan ini berdampak pada nilai. Semakin bernilainya Nagaya itu di mata market dunia, ya. Nah, kemudian dikatakan lebih lanjut, CEO Nagaya dan seluruh manajemen Nagaya, ini terima kasih ya, ucapan terima kasih ya, buat profitnya selama 2 tahun. Sama-sama Pak Sam. Saya mewakili manajemen yang lain. Ya, 2 tahun 2 bulan itu 26 bulan Pak Den. Ya, betul. Jadi dari sejak Januari 2021 sampai Februari 2023 tidak pernah berhenti, ya. Nah, sudah bisa mencapai, ini luar biasa, 26 bulan profit sharing yang diterima oleh Pak Sam itu mencapai lebih kurang 63 juta lebih jika kursnya 15.000. Ya. Tolong bagi Anda yang mendengarkan, tolong disesuaikan ya. Anda juga harus tahu beliau punya koinnya berapa banyak. Betul. Tolong disesuaikan. Tapi ini hanya kita membaca statement yang kita terima dari, Anda juga bisa baca sebenarnya ada di NHI ya Pak ya? Ada di NHI ya, di jam berapa tadi itu ya? Sore kok tadi. Sore, betul. Sore ya. Dan itu disebutkan Pak, ya, Nagai wallet balance-nya itu berjumlah 10.195 koin. Oh, jam 12 siang, Pak. Oh, jam 12 siang ya. Oke, jadi ada 10.195 Nagaya, dan dari jumlah ini beliau akumulasi rupanya. Jadi Pak Sam ini saya nggak tahu, mungkin ya Pak ya, sengaja untuk tidak untuk tidak withdraw, ya, untuk tidak withdraw selama 26 bulan, ya. Mohon maaf, ada penampakan tadi di belakang. Nggak penampakan. Oke, ya. Nah, kemudian terakhir beliau, ini USD wallet balance-nya. Jadi ini adalah profit selama 26 bulan yang dikumpulkan. Itu 4.262,86 US dollar. Luar biasa ya. Itu sebabnya dikalikan 15.000 kurang lebih di 63 juta ya. Tambahkanlah Nagayamu selagi harga masih terjangkau. Salam sukses, salam Naga. Nah, tapi poin yang menarik sebenarnya yang di awal ya, Pak Dhani, ketika Pak Sam itu menulis dengan tegas, percaya Nagaya sebagai real investment, ayo beli. Ya, tapi kalau tidak yakin Nagaya sebagai real investment, silakan nonton saja. Ya, itu satu. Sebenarnya itu cerminan, karena juga kami dari manajemen juga selalu mengatakan jika apalagi Anda mengharapkan ya keuntungan instan, profit yang instan dari Nagaya, kami selalu katakan sebaiknya Anda tidak perlu beli Nagaya. Ya, pasti kecewa. Ya, tapi kalau Anda memang beli Nagaya untuk mengharapkan kesejahteraan di 5-10 tahun, Anda perlu pertimbangkan. Dan pertanyaannya berapa Nagaya yang Anda akan. Setuju. Menurut saya Pak ya, ini statement dari Pak Sam ini luar biasa karena sangat simpel dan ini menunjukkan filosofi hidup sebenarnya Pak.
menurut saya beliau ini menunjukkan bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Ya, sekarang gini loh, Anda mau memilih percaya dengan Nagaya, silahkan Anda beli. Kalau Anda tidak percaya dengan Nagaya, konsekuensinya adalah sekarang gini, percayanya kapan? Misalkan Anda ditawarkan di bulan Januari tahun 2021, tapi Anda baru percaya Januari tahun 2023. Itu kan pilihan Anda. Ya, berarti mulai Februari, Maret, April. Mulai bulan April 2023 ya Anda akan mulai menerima profit sharing. Ya, tapi konsekuensinya adalah Anda tidak menerima nih profit sharing selama 2 tahun terakhir. Ya, tapi Anda minimal masih akan menerima profit sharing yang dibagikan dari bulan April ke depan. Nah, sekarang kembali, tingkat kepercayaan Anda setinggi apa? Ya, kalau Anda tadinya misalkan tingkat kepercayaannya, oke, saya beli 100. Ya berarti Anda menerima dari April ke depan, Anda menerima profit sharing untuk 100 koin. Tapi tadinya kalau mungkin tingkat kepercayaan Anda lebih tinggi, atau kemampuan beli Anda lebih tinggi, ya berarti konsekuensinya adalah Anda menerima lebih sedikit dari yang Anda harusnya bisa beli. Hidup itu kan penuh dengan pilihan. Ya kalau Anda belum percaya, ya sudah, ya buat keputusan. Saya belum percaya. Mau percayanya kapan? Pas $100, pas $1.000, pas $10.000. Sekali lagi konsekuensinya adalah tadinya Anda bisa beli di harga $4, tapi sekarang Anda jadinya beli di harga $100 atau $1.000. Itu semua konsekuensi. Ya, setiap pilihan yang kita buat itu ada konsekuensinya. Ya, dan saya setuju Pak. Ya, saya setuju. Justru lebih, ya kita nggak bilang nanti bukan. Ya, tapi sebenarnya lebih, kita sudah ICO ini sudah hampir 5 tahun. Ya, ICO Nagaya sudah hampir 5 tahun. Justru kalau Anda Anda perhatikan perusahaan aset digital, justru kemampuan finansial mereka itu dibuktikan selama mereka masih dalam tahap ICO. Karena mereka masih mengeluarkan uang sendiri. Beda kalau mereka sudah masuk market, sudah angkat tangan developer. Nagaya ICO 5 tahun, mungkin kita pecah rekor kali ya Pak ya, ICO terlama di dunia kali. Dan perusahaan masih ada, masih stabil, masih berjalan, dan hebatnya CEO Anda masih bisa bagikan profit sharing selama 26 bulan tanpa pernah terlambat. Ayo loh. Koin belum masuk market, berarti masih modal sendiri semua istilahnya. Proyek sudah jalan dan sudah bisa memberikan Anda benefit 20 bulan tanpa terlambat. Itu kalau nggak hebat, apalagi? Itu berarti benar-benar Nagaya ini sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang. Betul nggak? Ya, sekali lagi. Ya, seperti contohnya ada yang bilang, Pak, ini saya bacakan satu chat. Mungkin bisa sekalian kita bahas. Ada yang bilang Nagaya tuh proyek gagal. Nah, saya nggak ngerti gagalnya dari mana. Kita lihat dari sudut pandang mana. Yang pertama, sudut pandang emas, sukses. 50% disimpan di emas, walaupun masih ada yang pending. Ya, tapi itu kan relatif. Mungkin nanti kita bisa boleh bahas tuh Pak, tentang pending ya Pak ya. Tapi setelah ini, pending dan emas yang sudah disimpan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, nggak ada bedanya USD pending dan gold. Karena dua-duanya itu sebenarnya hak para holding. Ya, tapi tentu manajemen fokus ingin menyimpan semuanya di dalam garis. Itu komitmen dari kami. Tapi nanti akan kami bahas lebih dalam. Kita lihat dari proyek. Proyek sudah membagikan benefit secara berkala selama 26 bulan. Terus gagalnya di mana? Utilitas. Koin yang belum masuk market sudah bisa ada 6-7 utilitas yang resmi. Ya, kalau melihatnya dari sudut pandang belum masuk pasar, sekali lagi saya menggunakan katanya Pak Yunias, pasar itu niscaya. Ya, kalau parameternya koin yang sudah masuk market itulah berarti koin yang sukses. Coba kita lihat di market berapa banyak koin-koin yang tanda kutip sudah masuk market tapi nilainya drop. Apa itu definisi sukses untuk Anda? Ya, kan katanya kan kalau Nagaya yang proyeknya jalan, utilitasnya jalan, emasnya ada, manajemennya jelas, edukasi jalan lancar, sudah bertahan selama 5 tahun,
kondisi keuangan sehat dan stabil, dibilangnya gagal. Berarti buat mereka definisi yang sukses adalah koin yang sudah masuk market, dong Pak. Pertanyaannya bagaimana dengan koin-koin seperti Terra Luna? Itu sudah masuk market, tapi nilainya bisa turun 99,9%. Apa itu definisi sukses untuk Anda? Koin yang sudah masuk di coin market cap, Terra Luna nomor berapa di coin market cap? Itu definisi sukses untuk Anda. Jadi kadang-kadang saya itu suka nggak paham, ya, pemahaman dari teman-teman kita di luar sana. Tapi sekali lagi, kembali ke poinnya Pak Sam, ya, hidup penuh dengan pilihan. Kalau pilihan Anda adalah hanya koin-koin yang sudah masuk market yang sukses, ya silahkan. Konsekuensi Anda berarti Anda tidak menerima profit sharing yang dibagikan kepada para holder Nagaya. Karena Nagaya belum masuk market. Kalau Anda beli Nagaya di market, konsekuensinya Anda akan mendapatkan harga Nagaya bukan di harga ICO. Kita nggak tahu harganya sudah berapa. Ya, jadi hidup itu penuh dengan pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Pertanyaannya, pilihan apa yang mau Anda buat? Konsekuensi apa yang siap Anda hadapi? Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, jadi teman-teman seringkali koin market cap dan market itu dijadikan sebuah standar, ya, sebuah standar untuk menilai apakah sebuah koin itu baik atau tidak baik, ya. Dan terus terang ini menjadi sebuah celah, ya, yang sangat menguntungkan bagi seperti kami sebenarnya developer, ya. Kalau kami ingin memanfaatkan celah ini, Nagaya sebenarnya bisa meraup keuntungan yang luar biasa, dan kami bisa mengabaikan Anda, ya. Jadi kami tidak berpikir masa depan Anda sebagai holder, masa depan Nagaya, apakah benar-benar Nagaya akan punya nilai di masa depannya, itu kami akan abaikan, ya. Nilai itu akan 100% kami serahkan kepada mekanisme market, ya. Jadi teman-teman, sebenarnya tugas developer ketika aset digitalnya itu sudah berada di market, maka sebenarnya tanggung jawabnya selesai. Tanggung jawab untuk membangun nilai terhadap aset digital tersebut sudah selesai. Kenapa? Karena harga itu akan secara terbuka, ya, 100% diserahkan kepada mekanisme market. Jadi ketika mekanisme market sentimennya positif, dia akan terbang, dia akan naik. Tapi ketika sentimennya negatif, dia akan turun. Nah, saya akan mungkin singgung sedikit tanpa menyebut nama, ya. Tahun lalu, ya, akhir tahun lalu, ada satu lagi perusahaan forex, ya, yang menjalankan sistem perekrutan investor atau trader, ya. Ini sistem copy trading, ya. Lagi-lagi sistem mereka adalah dengan networking, jaringan, ya, dan usianya lumayan lama, Pak Denny. Jadi ini brokernya sebenarnya cukup bertahan lama, ya. Itu setahu saya lebih dari 11-12 tahun, Pak, ya. Tapi belakangan, ya, di akhir tahun saya mendengar isunya sudah mulai kesulitan, withdrawal-nya sudah mulai nggak lancar dan sebagainya. Lalu kemudian salah satu solusinya adalah dengan dia menerbitkan token, Pak. Dia menerbitkan token. Nah, seorang sahabat dari Medan telepon saya, ya, dan dia minta advice lah, ya. Dia cari tahu sebenarnya ini bagaimana, Pak? Apa benar ini solusi yang Kalau nggak salah kita waktu itu lagi satu mobil, ya. Ya. Betul. Oh iya. Betul. Ya, jadi Pak Dhani tahu lah siapa orang itu, ya. Jadi dia bertanya apakah ini benar-benar menjadi solusi yang win-win buat mereka. Saya bilang kepada kawan ini secara terus terang, setahu saya itu bagian dari modus, ya. Sebenarnya itu modus untuk cuci tangan, gitu, ya. Ya, jadi itu exit plan-nya mereka lah.
exit plan secara halus, ya. Jadi mereka tidak ingin menimbulkan kegaduhan. Itu sebabnya mereka keluarkan sebuah token yang nilainya 1:1, Pak, dengan deposit. Jadi katakan saja depositnya $1.000, maka nanti mereka akan menerima sebesar 1.000 token. 1.000 token. Jadi mereka sudah setting harganya itu 1:1 dengan US dollar, ya. Dan itu ditawarkan sebagai sebuah jalan keluar, ya, jalan keluar sebagai solusi. Dan saya katakan, percaya saya, Pak, itu exit plan. Tapi saya bisa salah, saya katakan demikian. Nah, Bapak lihat saja 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, ya. Dan teman-teman, Anda tahu, ya, saya sudah cek, ya, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Di Coin Market Cap Coin Market Cap itu sudah tercatat, sudah listing. Jenis token yang dibuat oleh broker ini sudah listing. Dan nilainya, Pak, yang awalnya $1, kalau Anda buka hari ini, itu sisa 6, sekian rupiah. Dan itu, Pak, nggak bisa dibilang scam loh, Pak. Nggak bisa. Karena secara transaksi, kan transaksi terjadi. Anda memberikan, nah ini yang kadang-kadang saya nggak habis pikir ya, Pak, ya. Mungkin sekalian boleh kita bahas juga nih. Jadi gini, misalkan ada satu perusahaan nih, dia utang terhadap para membernya itu $1 juta. Dia terbitkanlah koin atau token yang katanya masing-masing token itu 1:1 dengan US dollar. Contohnya, dia terbitkanlah 1 juta token sesuai dengan jumlah hutang dia yang harusnya dia bayarkan kepada para pabrik. Masuk akal ya, Bapak Ibu ya? $1 juta yang harusnya dia bayarkan 15 miliar, atau kita pakai nilai dolarnya, dia buatlah token sejumlah 1 juta token, yang satu tokennya katanya 1:1 dengan US dollar. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, Pak. Modal untuk mengeluarkan 1 juta uang dolar, itu kan 1 juta dolar. Tapi kalau modal mengeluarkan 1 juta token, itu $50. Ya, jadi saya bisa bayar hutang saya sejumlah 1 juta dolar seharga $700.000. Saya kasih kepada Anda, misalkan Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, Pak E. Pak A hutangnya 100.000, Pak B misalkan 200.000, Pak C hutangnya 300.000. Saya kasih Anda 100.000 token, 200.000 token, 300.000 token. Yang ingat loh ya, saya mau bikinnya 10 juta, saya mau bikinnya 1 triliun, modalnya sama loh. Ya, modalnya sama loh. Saya kasih nih Pak kepada mereka 100.000 token, 200.000 token, 300.000 token. Alasannya nanti suatu saat koin ini nilainya akan naik. Nah ini yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Orang kalau dijanjikan nilainya akan naik, pernah nggak sih kita nanya gimana caranya bisa naik? Ya, ini angka loh Bapak Ibu, angka. Dan kalau misalkan dia 1:1 dengan US dollar, harusnya bisa dong saya tukarkan koin tersebut kepada si pengissue koin. Saya ambil US dollarnya, harusnya bisa dong. Kenapa nggak bisa? Berarti beneran nggak token itu di backup 1:1 dengan US dollar? Tidak ada yang tahu. Betul nggak? Masuk akal ya? Nah sekarang cilakanya adalah, Pak, tadi kan Bapak bilang, Pak, ya kita kasih mereka koin. Masuklah ke market. Nih, yang diagung-agungkan oleh para teman-teman kita di luar sana, kalau masuk market berarti sudah pasti benar. Ya, masuklah ke market, nilai koinnya jebol. Pertanyaan saya, developer bisa dikejar nggak? Itu scam bukan? Banyak yang bilang scam Pak, gara-gara nilainya turun. Anda salah, itu bukan scam. Kalau scam, Anda nggak dibayar, itu baru scam. Anda dikasih kok koin, transaksi sudah terjadi, Anda kasih mereka uang, quote and quote, yang harusnya Anda dapatkan, Anda kan dikasihnya koin, berarti kan transaksi dong. Dia kasih Anda koin, berarti secara hukum transaksi sudah terjadi. Sekarang Anda peganglah itu koin, masalah itu koin harganya naik, turun, itu masalah Anda, bukan masalah developer. Ya, betul nggak sih Pak? Atau saya, ini pemikiran goblok saya loh Pak, apa saya salah paham? Betul sekali.
Jadi sebenarnya kalau dari awal Nagaya melakukan itu, Pak, hidup kita sudah bahagia sekali, Pak, di manajemen, Pak. Ya, bahagia, Pak. Nggak bisa tidur, Pak. Saya nggak mau nipu orang, Pak. Nah, itu dia. Sejahtera itu mungkin bicara, iya, tapi bahagia itu kan saya bicara nggak hati nurani, Pak. Ya, bagi kita di Nagaya itu bicara hati nurani, kita nggak bisa tidur. Ya, Anda bayangkan teman-teman. Ya, ini Pak Yohanes Chandra CEO kita kembali loh, posisinya lagi ada di tambang, ya ada di proyek. Ya, dan saya dan Pak Dhani hari Senin besok sudah mulai roadshow lagi di Sumatera, yang harusnya Senin kemarin, ini tunda 1 minggu karena satu lain hal. Ya, dan itu perjalanan cukup ekstrim, Pak Dhani, siap-siap ya, Pak Dhani ya, karena perjalanannya itu dari satu kota menuju kota lain, ya, dengan infrastruktur, dengan kilometer yang tidak bisa disamakan dengan kalau perjalanan di Pulau Jawa, ya. Jadi bisa 2 kali lipat lah, kalau di Jawa 6 jam, di Sumatera bisa 12 jam. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah, ya. Jadi teman-teman, ini tidak diinginkan. Itu sebabnya kalau ada orang yang bilang, kan konsep Nagaya ini mudah sekali ditiru. Ya, secara konsep mudah ditiru. Tapi dalam praktek pelaksanaannya melelahkan teman-teman. Ya, benar-benar ketika Nagaya nanti telah berhasil mencatatkan sejarah baru, mencatatkan sejarahnya sendiri ya di industri ini, dan kita tidak mengekor bahkan ke mother of crypto-nya, ya tidak mengikuti jejak dari si Bitcoin, teman-teman. Ya, ketika kita sudah mencatatkan sejarahnya sendiri, maka tidak banyak perusahaan-perusahaan developer yang akan mengikuti jejak kita. Kenapa? Karena dalam prakteknya untuk membesarkan Nagaya, menjadikan Nagaya menjadi perusahaan yang kuat, ya, dan menjadi besar, itu tidak mudah, teman-teman. Ya, dan di Nagaya ini mungkin menjadi satu-satunya developer kripto yang pekerjaannya benar-benar fisik, ya, benar-benar bukan hanya melibatkan, karena ini digital sebenarnya, aset digital, ya. Tentunya kita berharap ya marketingnya, inovasinya, teknologinya, semuanya juga terus berkembang, ya, mengikuti perkembangan dunia digital. Dan Anda tidak perlu worry lah dengan itu, ya, karena secara teknologi kita akan terus berkembang, ya. Tetapi teman-teman, Anda harus tahu bahwa di balik teknologi digital ini, Nagaya itu menjalankan proyek-proyek nyatanya, proyek-proyek realnya. Kita membangun komunitasnya juga nggak main-main, ini komunitas yang real. Kita menyiapkan para senior, para holder yang teredukasi, terdidik, ya, yang cerdas. Nah, jadi menurut saya tidak gampang, ya, ketika ada pelaku di industri ini, atau katakanlah developer yang ingin meniru, ya, tidak mudah. Itu sebenarnya kami nggak khawatir, teman-teman, ya. Tapi sekali lagi ya, teman-teman, yang kami bahas hari ini terlalu mudah sebenarnya buat kami di Nagaya, seperti kebanyakan developer lain. Ya, ketika kita buat, tinggal lempar saja, masukkan ke market, lalu kemudian kita listing di CoinMarketCap atau CoinGecko untuk mendapatkan kepercayaan. Itu mudah sekali, ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana menjadikan Nagaya itu bernilai, ya. Nah, itu kembali nanti sepenuhnya mekanisme market. Jika itu jalan yang kami ambil. Tapi ternyata selama hampir 5 tahun, nanti Juni kita ulang tahun lagi, tiup lilin lagi. Ya, tiup lilin yang angkanya 5, teman-teman. Ya, kami nggak ambil jalan itu. Kenapa? Kami sadar bahwa harus ada perbedaan yang signifikan kalau memang kita mau industri ini benar-benar direvolusi. Setuju? Jadi big konsep Nagaya memang benar gampang, simple ya. Kalau simple, tiru dong. Justru kita maunya banyak yang niru, Pak, dari awal. Kenapa kita buka-bukaan konsep kita? Ayo dong, tiru dong, agar industri ini jadi lebih baik. Jangan isinya orang-orang yang kena tipu semua.
Ya, ayo dong tiru dong, ya. Tiru bikin satu kripto yang bukan token tapi kripto sendiri, jalanin proyek di awal pakai modal sendiri, manajemennya berfokus edukasi bukan fokus jualan. Edukasi dulu baru kita baru jualan kedua, edukasi first ya. Bertahan 5 tahun di tahap ICO, jalanin proyek sendiri, turun sendiri, backup koinnya pakai emas, ya, dapat utilitas eksternal, bukan internal lo ya, eksternal. Oh iya, daftarkan perusahaan Anda di Singapura. Yang di Singapura nggak bisa Anda mau bikin aset seperti Nagaya, proyeknya nyusul, backup emasnya nyusul, terus nggak ada kantor fisik, nggak bisa. Tiru dong. Kenapa nggak ada yang tiru? Bukannya bisa atau enggak, mau atau enggak. Oh iya, jalanin proyek, Anda yang capek sebagai developer, Anda loh ya yang capek sebagai developer ya, Anda pegang 40%, 60%-nya Anda bagi ke para holder, biar para holder yang ayo dong, tiru dong. Kenapa nggak ada yang tiru? Tanggung jawabnya berat, Bapak Ibu. Bukan cuma tanggung jawab fisik ya, tanggung jawab moral. Mau nggak jujur? Mau nggak transparan? Mau nggak legal? Mau nggak mengedukasi holder biar pintar, bukannya bodoh, jadi bisa Anda perlakukan semau sendiri? Ya, soalnya pertanyaan ini Pak pernah ditanyakan kepada Pak Yohanes di Korea. Ya, sekarang gini, you jalankan you bagikan you punya benefit setiap bulan. Padahal you belum perusahaan IPO. Kok bisa? Ditanyanya begitu. Jawabannya Pak Yohanes apa? Kenapa enggak? Why not? Saya kalau tiap bulan sudah hitung nih, ini profit saya sekian. Ya, saya simpen sekian, berarti masih ada sisa sekian. Ya, kalau saya sudah bisa hitung dengan baik, manajemen resiko semua sudah saya hitung, masih ada sisa sekian. Itu uang kan berarti profit dong. Itu profit mau saya pakai buat apa? Terserah saya dong. Saya mau pakai buat beli pesawat, bisa nggak? Bisa. Orang itu uang saya kok. Saya mau buang-buang ke jalanan, boleh nggak? Bisa. Saya mau bagi-bagi ke para holder Nagaya, boleh nggak? Ya boleh aja. Pertanyaannya, lu mau nggak bagi? Masuk akal ya? Jadi konsep Nagaya tuh nggak ada susahnya, nggak ada ribetnya. Cuman jalaninnya itu. Mau nggak? Mau nggak capek-capek? Mau nggak jujur? Mau nggak apa adanya? Ya, jadi itulah kenapa Bapak Ibu kita berjalan melawan arus. Kita berjalan melawan arus, padahal kita yang benar. Ya, konsep bisnis kita tuh nggak ribet, simple. Ya, banyak orang yang bilang loh, kok kayaknya simple banget? Iya memang simple. Kalau sudah simple ngapain dibikin complicated, ngapain dibikin rumit? Betul nggak? Ya, kalau memang konsepnya simple ya simple aja, ngapain sih dibikin rumit? Ya, tapi ingat, perusahaan yang melawan arus itu sama seperti pesawat, betul nggak? Pesawat kalau terbang melawan arus kan? Iya, kita ngelawan arus dulu, terus habis itu baru kita terbang ya. Jadi kita sekarang lagi melawan arus nih, lagi mau take off. Anda sudah masuk belum? Sudah kencangkan sabuk pengaman belum? Nah. Oke, setuju ya Pak Yunias ya? Oh ya, setuju banget. Ya, Pak Dani. Yes. Ada pertanyaan yang lain yang kita bisa dapatkan dari NAI. Oh iya, saya udah siapin tadi padahal. Cuman silakan Pak. Nah, ini pertanyaan dari kawan kita, namanya nggak jelas ya siapa ya, namanya Tokokom. Katanya sih dari Madiun. Ya, ini pertanyaan yang dia forward ya. Jadi ada pertanyaan dari grup WA-nya beliau. 3 tahun dalam pengembangan kripto sudah cukup lama. Ya sebenarnya bukan 3 tahun, ya hampir 5 tahun, 4 tahun setengah ya. Dan seharus bisa menembus market global dan diterima di market cap. Jika ini maksudnya coin market cap kali ya. Jika kripto tersebut berkualitas seperti kripto pada umumnya ya dan memenuhi standar aset digital. Pertanyaannya, apakah yang terjadi dengan Nagaya selama 3 tahun ini? Apa 2 poin di atas tercapai? Bantu jawab. Nah, Oke. Menarik ini.
Oke, baik. Silakan. Kan saya Pak. jawab dulu, nanti Pak Yunias tambahkan ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Ini pertanyaannya ini ada beberapa poin. Yang pertama 3 tahun. Kita highlight kata-katanya ya. Kata pertama adalah 3 tahun. Kata kedua adalah market global. Ya. Yang ini mungkin saya copy paste pertanyaannya di chat ya. Jadi teman-teman boleh baca. Oke. Saya kirim ke semua orang ya. Jadi Anda lihat pertanyaan yang kita terima. Sebenarnya ada di NHI juga. Dan ini bukan mau menyudutkan siapa-siapa ya. Kami paham ini juga pertanyaan beliau terima dari orang lain. Ya, jadi kami bahas agar lebih banyak orang teredukasi. Ya, masalah benar atau salah di mata orang itu urusan kedua. Yang penting kami memberikan jawaban sebagai manajemen. Oke? Saya klik ya. Oke. Kata kunci pertama di sini adalah 3 tahun. Oke, kata kunci kedua adalah market global. Kata kunci ketiga adalah market cap. Kata kunci keempat berkualitas. Kok banyak kata-kata yang berlawanan ya? Seperti kripto pada umumnya. Berkualitas seperti kripto pada umumnya. Memenuhi standar aset digital, itu yang kelima. Yang keenam, apa yang terjadi dengan Nagaya selama 3 tahun ini? Oke, berarti ada 6 poin ya. Betul ya? Ayo kita bahas satu-satu ya. Nanti Pak Yunias boleh tolong tambah. Yang pertama adalah 3 tahun. Itu sudah keliru. Dari Pak Yunias sudah sampaikan Nagaya sudah hampir 5 tahun. Ya, jadi poin itu saja sudah menunjukkan beliau belum riset dengan benar. Tapi oke, ya nggak masalah. Poin kedua, itu menembus market global. Market global, kita sudah pernah bahas ya Bapak Ibu ya. Market itu apa? Pasar, betul? Pertanyaan saya sama Anda, Nagaya sudah masuk market global belum? Ayo. Nagaya sudah masuk market global belum? Ayo. Sudah atau belum? Kalau saya bilang holder Nagaya sudah ada di lebih dari 60 negara, itu berarti market global bukan? Ya, ya. Koin lain perlu masuk ke sebuah pasar digital untuk bisa menembus negara-negara lain. Ya, jadi tolong dibedakan ya market global dan exchanger. Exchanger itu platform. Ya. Platform, pasar. Istilahnya dia itu pasar digital yang menemukan, dia ini perantara yang menemukan pembeli dan menjual. Market global itu pasar global. Orang-orang di seluruh dunia, itu namanya market global. Kalau exchanger itu platform yang menemukan pembeli dan penjual. Paham ya bedanya ya? Saya perlu masuk exchanger tidak untuk bisa nembus market global? Koin-koin lain, iya. Nagaya, ya. Kita sudah di 60 negara loh. Itu market global bukan? Hebatnya, nanti dia nanya, loh, tapi Nagaya kan belum masuk exchanger. Lebih hebat dong. Justru tanpa exchanger, kita sudah berada di 60 negara. Ayo. Ya. Jadi poin kedua ya. Poin pertama tadi sudah kita bahas, 3 tahun. Poin kedua, market global. Nah, kita bahas poin ketiga. Diterima di market cap. Ya, diterima di market cap. Mungkin maksudnya coin market cap ya. Diterima di market cap. Seolah-olah masuk market cap susah banget ya kayaknya. Oke lah, susah atau gampangnya itu relatif. Saya nggak mau bahas hari ini. Pertanyaannya, coin market cap apakah sebuah patokan kalau kripto tersebut itu benar dan bagus dan berkualitas? Kalau ada yang bilang yes, dia adalah sebuah patokan kalau kripto tersebut bagus. Sudah pernah dengar tentang Terra Luna? Sudah pernah dengar tentang BitConnect? Sudah pernah dengar tentang Squid Game token? Itu semua di coin market cap. Tapi kok bisa scam? Kalau Terra Luna bukan scam ya. Nilainya dari $100 turun menjadi 0,00000 berapa dolar dalam waktu 1 minggu. Nggak nyampe apa ya, cuman beberapa jam.
Ya, lebih kurang 1-2 hari. 1-2 hari. Itu market cap. Ya, jadi kita sudah bahas 3 poin. 3 tahun, market global, yang kita sudah masuk sebenarnya. Dan yang ketiga, poin market cap. Yang lanjutan yang bikin geleng-geleng kepala ya. Jika kripto tersebut berkualitas seperti kripto pada umumnya dan memenuhi standar aset digital. Berkualitas seperti kripto pada umumnya. Coba kasih lihat saya, kripto yang dimaksud ini seperti apa? Kripto yang berkualitas pada umumnya itu seperti apa? Coba kasih saya contoh. Saya pengen lihat. Ya. Kripto yang berkualitas itu seperti apa? Coba sebutkan kriteria kripto yang berkualitas itu seperti apa? Apakah koin yang sudah masuk market berkualitas? Kita sudah lihat buktinya banyak yang ujung-ujungnya drop. Hampir semua malah drop. Sudah masuk coin market cap, tadi sudah kita bahas. Itu definisi berkualitas. Kalau jawabannya, Pak, kripto yang berkualitas adalah kripto yang punya blockchain. Oke, masih masuk akal. Pertanyaannya, Nagaya punya blockchain nggak? Sudah ada blockchain dari awal, lah berarti kita berkualitas dong. Terus nggak berkualitasnya dari mana? Ya, nah ternyata dijelaskan di poin selanjutnya. Seperti kripto pada umumnya dan memenuhi standar aset digital. Standar yang buat siapa? Standar seperti apa? Standar seperti itu, yang koin masuk dia melambung, habis itu turun jadi 0, habis itu nggak bisa naik lagi, itu standarnya. Itu standar yang Anda maksud. Standar seperti itu, yang koin dari $100 bisa jadi 0,000 berapa dolar dalam waktu 2 hari, itu standar yang Anda maksud. Bukannya perusahaannya harus benar, harus ada underlying aset, harus ada proyek segala macam. Bukan. Yang penting sudah masuk market. Itu standar yang Anda maksud. Seperti itu yang Anda mau. Kalau itu yang Anda kejar, sekali lagi, hidup penuh dengan pilihan. Ya silahkan cari yang seperti itulah. Konsekuensinya, Anda nggak akan menerima profit sharing dan benefit-benefit lain yang diterima oleh holder Nagaya. Tapi jangan sekali-sekalinya kita ngomong tentang standar. Di sini standar yang bikin siapa? Siapa yang menentukan standar itu? Kagak. Ya. Beliau berbicara standar karena koin-koin seperti itulah yang biasa beliau temukan. Koin tuh harusnya yang seperti itu, Pak. Melihat Nagaya berbeda. Dan kendalanya di sini ada. Mereka melihat koin-koin seperti ini, mereka menganggap koin seperti inilah yang memang sudah biasa. Nilai turun bisa 100% dalam waktu 2 hari itu sudah biasa, Pak. Sorry, buat saya yang biasa megang aset fisik, itu gak ada biasa-biasanya. Itu kelewatan namanya. Gila, Pak. Masa nilai aset saya dari $10 juta bisa jadi tinggal $100 dalam waktu 1 hari? Itu apanya yang biasa? Ya, sorry, bagi Anda yang biasa bermain kripto, mungkin buat Anda biasa nilai aset Anda dari berapa juta dolar bisa jadi $100 atau bahkan $10 dalam sehari. Saya dan para investor lain yang biasa memegang aset fisik, itu nggak biasa, itu nggak wajar namanya. Itu berarti marketnya ada sesuatu yang salah. Nah, ketika lihat Nagaya, berbeda, ya iyalah beda. Kalau kita nggak mau dapat hasil yang seperti itu, ya kita harus lakukan hal yang berbeda dong. Ya, jadi kalau kita ngomong standar seperti apa yang Anda maksud? Hah? Yang membuat standar itu siapa? Coba kasih lihat dong standarnya ke saya tuh pengen lihat. Kalau udah ada market dunia yang bilang standar kripto tuh harusnya seperti ini, coba saya pengen lihat. Standar itu apa? Ya. Nah, terus pertanyaan lanjutan. Apa yang terjadi dengan Nagaya selama 3 tahun ini? Sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Yunias. Di grup, dan jawabannya sudah sangat clear. Mungkin Pak Yunias boleh lanjutkan. Apa yang sudah dilakukan Pak selama 3 tahun terakhir, Pak? Ya, jadi ini adalah sebuah standar baru yang kita ingin ciptakan. Nah, untuk menjawab itu mungkin saya share screen aja ya Pak Dani ya. Oke, jadi ini ya teman-teman, saya tunjukin apa yang sudah dikerjakan oleh Nagaya selama
4,5 tahun. Jadi saya ralat ya, sekali lagi kami ralat bukan 3 tahun, tapi sudah 4,5 tahun. Nah, ini dia. Yang pertama, tentunya kita ingin menciptakan sebuah standar baru, benar-benar standar baru di dunia aset kripto, ya, atau di industri kripto. Anda lihat, kita memang belum ada di CoinMarketCap, kita belum ada di satupun market, ya, exchanger dimanapun, bukan cuma di Indonesia, ya, tapi juga di luar. Tapi Anda lihat, kita sudah ada utilitas eksternal. Nah, ini kami bagi ya, ada eksternal, ada internal. Internalnya kami belum realisasikan karena masih dipersiapkan. Nah, salah satunya adalah tentunya nanti ya kita akan menyiapkan satu platform yang namanya peer-to-peer loan, di mana nanti aset Nagaya Anda itu bisa jadi sebuah jaminan, menjadi kolateral, ya, ketika Anda ada kebutuhan. Ya, ini istilah gampangnya adalah ketika Anda butuh dana, ya, Anda bisa dapatkan pinjaman dari pihak kreditur. Ya, Anda sebagai debitur yang membutuhkan sejumlah dana, Anda bisa dapatkan dana tersebut dari pihak kreditur. Nah, itu bisa dari perusahaan, ya, tapi juga bisa dari individu. Nah, kami sedang menyiapkan platformnya ini. Nah, memang kalau kita lihat roadmap-nya di 2024, ya, tapi apakah benar 2024 ini sudah bisa terrealisasi? Kami tidak janji, ya, tapi ini sedang dipersiapkan, teman-teman. Nah, ini yang internal, yang artinya dari kami, dari perusahaan mengupayakan. Yang sulit, teman-teman, yang sulit itu adalah yang ini, yang eksternal, ya, karena ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang mau bekerja sama, berkolaborasi dengan Nagaya. Dan ternyata teman-teman lihat ini ya, di Korea Selatan saja itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh. Sudah ada 6 perusahaan yang bersedia untuk berkolaborasi, yang mau berkolaborasi dengan Nagaya. Ya, yang paling lama dan yang pertama itu adalah Pivor Lala Square. Itu dari Maret 2020 sudah MOU. Ya, Pak Yohanes Chandra ini menjelang ya sebelum Korea lockdown gara-gara COVID-19. Nah, kita bersyukur karena Pak Yohanes Chandra sudah berkesempatan untuk sign kontrak ya, MOU dengan Pivor Lala Square. Oke, kemudian dengan Sesung Corporation. Ini perusahaan properti yang kebetulan juga ya sebagai developer yang membangun Pivor Lala Square. Nah, ini sudah ada kontrak signingnya di tanggal 24 Juni 2021. Ya, di mana Nagaya itu bisa digunakan sebagai alternatif pembayaran untuk semua properti yang dibangun oleh Sesung Corporation. Kemudian ada Truezyme. Ya, Truezyme. Ini adalah pabrik skincare, pabrik kosmetik, ya, yang ada di Korea Selatan. Oke, terus ada Korean Micro Enterprise Association. Ini semacam asosiasi UMKM ya di Korea Selatan. Nah, tahun ini saja di 2023 mereka mentargetkan minimal sudah ada 1.000 UMKM yang akan menggunakan aplikasi Nagaya Pay Partners. Ya, Nagaya Pay Partners ini sudah ada di aplikasi Bapak Ibu. Kalau Anda sudah download di Android Anda, Nagaya Wallet itu sekaligus sudah include dengan platform ini, Nagaya Pay Partners. Ya, kami sudah siapkan teman-teman, dan itu akan diaplikasikan di sini. Ya, kemudian ada N-Universe. Nah, ya, N-Universe ini sebenarnya dipersiapkan juga untuk nanti menjelang pembukaan Pivor Lala Square, ya. Dan yang terakhir ada Optic and Design, ya, Optic and Design, ya. Kita ada penandatanganan ya MOU-nya di September 2022. Nah, secara cepat saja ya. Lalu Indonesia kita punya Dana Yoda, ya.
yang mengelola 4 hotel yang ada di Bali, di mana Anda kalau menginap di salah satu hotel ini mendapatkan benefit tambahan 10% diskon dari discounted rate. Jadi harga paling rendah Anda dapat lagi diskon 10% sebagai Nagaya holder. Ya, dan yang terakhir Januari kemarin baru saja ada kolaborasi dengan Deakin Hospital. Ya, salah satu rumah sakit kanker terkemuka bukan saja di Malaysia, tapi mendapatkan pengakuan loh dari dunia internasional, penghargaan dari internasional. Nah, coba Anda bandingkan, teman-teman, kalau kita bicara esensi, sebenarnya esensi yang mana sih gitu loh. Kalau kita bicara esensi loh ya, sebenarnya cepat berada di coin market cap, kita listing di sana, cepat listing di market, atau mendapatkan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan pihak ketiga seperti ini. Sebenarnya yang esensi, lebih esensi, yang di kemudian hari itu akan meningkatkan trust, kepercayaan market dunia terhadap digital asset itu yang mana, teman-teman? Nah, silakan Anda jawab ya. Anda jawab sendiri ya. Apakah dengan kita secepat-cepat ada di coin market cap dan market itu benar-benar akan meningkatkan kredibilitas kita, atau seperti yang sudah dialami oleh Nagaya, kita belum ada di mana-mana, tapi justru kita sudah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan semacam ini. Ya, Anda harus bisa jawab sehingga nanti ketika ada pertanyaan Anda bisa jelaskan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau tunjukin ini ya. Ini tentang Nagaya. Tentang Nagaya, ini bukan sesi pengenalan, jadi saya langsung saja ke poin ini, penghargaan. Nah, teman-teman, ya, ini penghargaan. Nagaya adalah satu-satunya developer kripto, dan kalau kita bicara Nagaya sebagai aset digital, kita satu-satunya aset digital yang mendapatkan pengakuan internasional. Ini sekelas Nobel loh kalau di Korea Selatan ya, karena Jang Young-sil Award ini diterbitkan oleh Kementerian Ristek. Kementerian Risteknya Korea Selatan, teman-teman. Ya, dan usia Jang Young-sil Award ini sudah di atas 65 tahun. Dan tidak main-main, mereka itu mempertaruhkan reputasinya jika mereka memberikan penghargaan ini kepada perusahaan yang bakal scam. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan saya sederhana nih buat Anda malam hari ini. Jika ada sebuah institusi internasional sekelas Jang Young-sil berani mempertaruhkan reputasinya lebih dari 65 tahun, ya, memberikan penghargaan kepada sebuah perusahaan aset digital pertama di dunia, ya, jika mereka berani mempertaruhkan, itu artinya apa? Ya, ini sebuah pengakuan berarti ya, pengakuan bahwa mereka mengakui bukan saja konsep Nagaya itu luar biasa, layak untuk menerima award, penghargaan dari mereka, pengakuan dari mereka atas inovasinya, tetapi juga mereka punya keyakinan bahwa perusahaan ini punya integritas. Ya, punya integritas. Itu yang Anda harus catat. Ya, terus yang kedua, teman-teman, bukan cuma Jang Young-sil Award, tapi kita menerima penghargaan kedua, ya, Grand Prize for Social Development Korea. Ya, ini boleh dikatakan NGO lah. Kalau yang tadi itu bisa kita katakan memang dari pemerintah ya, dari Kementerian Ristek. Kalau ini dari NGO. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita menerima ini dari perusahaan media, salah satu media terkemuka, nomor 2 terbesar di Korea Selatan. Ya, ini penghargaan ketiga, Korea Small and Medium Enterprise Innovation Award. Ya, oke, saya percepat saja. Dan yang terakhir, bahkan Pak Yohanes Chandra itu sudah masuk majalah. Ya, ini salah satu majalah terkemuka juga di Korea, Economy View. Nah, yang keren dan yang mewah buat kita adalah karena Pak Yohanes Chandra itu bersanding di sebelahnya chairman dari Samsung Electronics, Mr. Lee Jae-yong. Anda bisa googling, teman-teman. Siapa itu Lee Jae-yong? Ya, Anda bisa googling. Dan fotonya
lucunya ini di sampul depan majalah Ekonomi View, Pak Yohanes Chandra itu persis di samping, di sebelah dari chairman dari Samsung Electronics. Ya, belum lagi kalau kita bicara yang lain-lain, ini kita berbicara kedua ya, utilitas, dan kemudian juga kita bicara pengakuan atau penghargaan award yang diterima. Ya, kita bicara proyek, tadi sudah disinggung, kita sudah memberikan profit sharing selama 26 bulan sebelum kita ada di extension. Oke, jadi sederhana, Anda menjawab sebenarnya. Jadi gini Pak, mungkin baiknya, kan pertanyaannya kan ya Pak ya, pertanyaannya kan tadi begini, pertanyaan terakhirnya ya setelah kita bahas, apa 2 poin di atas sudah tercapai? Yang sesuai tadi ya, sesuai dengan standar. Berarti 2 pertanyaannya sudah masuk market dan CMC belum? Kan kita harus ada perbandingan dong. Tadi kan Bapak sudah lihat Nagaya, keren-kerennya ya. Bukan keren-kerennya, jalur yang diambil oleh Nagaya. Nah, sekarang kita lihat jalur yang diambil oleh yang diminta sama sahabat kita ini. Kita kasih contoh ya. Jadi adil dong ya, kita harus lihat dua-dua sudut dong. Ya nggak? Nah, ini salah satunya nih ya. Ini namanya Terra Classic. Tadinya namanya adalah Terra Luna. Udah lihat ya, tanggal berapa? Tanggal 5 ya? 5 bukan? 5 April ya Pak ya? 5 April 2022. Anda lihat harganya berapa? $116 per koin. Anda lihat hari ini harganya berapa? 0,001653 per koin. Turunnya seperti kalau misalkan Anda pernah datang ke Curug air terjun, nah sama persis tuh ya, turun dari atas dan jadi mata air gitu ya, turun ke bawah. Nah kemudian ada lagi satu lagi namanya Squid Game. Ini lebih tragis lagi ya. Gambarnya naik turun datar selesai. Itu dalam 5 menit Pak. Dalam 5 menit 10 naik di pom-pom, kemudian dibanting dalam waktu 5 menit. Nah hebatnya Pak, ini dulu CoinMarketCap sudah pernah bilang proyek ini scam. Ingat nggak Pak? Dulu sempat rame di tahun 2021 kalau saya nggak salah. CoinMarketCap sendiri yang bilang koin ini scam. Hari ini dia masih bisa jalan koinnya, dan CoinMarketCap bilang it appears that this asset can now be traded freely on various exchanges. Hebat ya? Nah ini nih yang diminta oleh sahabat kita tadi. Sudah masuk belum nih market cap? Ini market cap. Ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah sudah tercapai 2 poin itu tadi? Jawabannya belum. Ya. Nagaya. Apakah berarti kita tidak akan pernah masuk ke sana? Kita akan masuk. Kita akan masuk. Ya, tapi bukan itu tujuan. Jadi kalau yang Anda kejar 2 poin itu, sekali lagi, hidup penuh dengan pilihan ya. Silahkan Anda kejar. Di luar sana sudah banyak. Tapi kalau yang Anda mau cari seperti yang tadi Pak Yunias kasih lihat, apa yang sudah kita lakukan dalam 4,5 tahun terakhir, silahkan pelajari Nagaya. Karena hidup penuh dengan pilihan. Fair dong Pak. Ya nggak? Setuju ya Bapak Ibu ya yang sedang menyaksikan? Setuju? Jadi pilihan Anda seperti apa? Oke, baik. Ya semoga bermanfaat Pak. Wah ini satu pertanyaan kita bahas cukup panjang ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Soalnya ini saya juga paham sebenarnya ini banyak ditanyakan oleh teman-teman kita yang juga holder. Ya jadi mudah-mudahan jawaban ini salah atau benar gak ada yang tahu. Tapi inilah jawaban dari manajemen. Jawaban dari saya dan Pak Yunias. Buat Anda ini bagus, Anda silahkan terima. Nggak cocok dengan Anda lakukan riset Anda sendiri. Ya, do your own research. Oke. Pak, masih ada waktu buat satu pertanyaan lagi Pak, mungkin Pak? Boleh, silakan Pak Den. Masih ada waktu ya? Oke, siap. Oke, ini tentang gold pending Pak. Ya,
Ini juga sebenarnya dari NHI ya, saya terima pertanyaan ini ya. Ada sahabat yang jadi ragu beli Nagaya karena gold pending terlalu besar. Bagaimana respon manajemen? Oke, baik. Jadi teman-teman, sebenarnya begini ya, sempat di sesi voice chat saya juga sudah sempat membahas ya, ketika Anda gagal untuk melihat sesuatu yang jauh lebih esensial, ya maka sebenarnya yang kita permasalahkan dan kita pertanyakan itu hanya masalah-masalah kembangan, ya, hanya istilahnya itu apa ya, pernak-perniknya saja, aksesoris saja, ya, bukan sesuatu yang esensial. Nah, sesuatu yang esensial itu adalah sesuatu yang justru di masa depan akan menjadi faktor yang menentukan bernilai atau tidak bernilainya sebuah aset digital. Ya, di masa yang akan datang itu yang akan menjadi faktor penentu apakah dia akan terus memiliki nilai yang punya kecenderungan naik, atau ya dia akan sangat mudah menjadi kendaraan bagi para spekulan. Nah, Anda perlu catat ini ya. Saya bisa katakan 99,99% aset digital di luaran sana ya itu menjadi tunggangan para spekulan. Nah, spekulan itu siapa? Para whales, para pemilik modal. Ya, mereka yang punya modal besar untuk beli dalam jumlah besar, lalu kemudian mereka yang menentukan, mereka yang menggoreng, mereka yang memainkan harga, mereka yang mengendalikan. Ya, jadi teman-teman, Anda harus cerdas dalam hal ini. Ketika Anda mulai mencoba untuk masuk di industri ini, jangan latah teman-teman. Ya, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu cuma pertanyaan-pertanyaan yang mengulang saja. Ya, jadi Anda dengar pertanyaan dari luar, Anda tangkap itu sebagai esensi. Lalu Anda tanpa research, Anda tidak melakukan riset sendiri, mencari tahu sebenarnya pertanyaan ini esensi atau tidak. Anda asal ajukan itu juga dan Anda refleksikan terhadap Nagaya. Nah, akibatnya apa? Ya, Anda nggak akan ketemu jawabannya. Ya. Tetapi kalau Anda belajar untuk mengajukan sebuah pertanyaan esensial, maka Anda akan tiba pada kesimpulan bahwa sebenarnya aset digital yang paling penting, ya, itu bukan kapan dia ada di coin market cap, kapan dia ada di market, tapi bagaimana ketika kita sudah ada, ya, apa yang dilakukan, persiapan apa, rencana apa, ya, apa yang sedang dipersiapkan oleh manajemen, oleh developer, oleh perusahaan ketika kita ada di market, ketika kita ada di coin market cap. Sebenarnya itu pertanyaan yang jauh lebih esensial. Persiapannya apa, teman-teman? Dan kalau kita bicara persiapan, semua ini bicara tentang, sekali lagi ya, fondasi dan fundamental. Ya, jadi ketika ada orang bertanya ya kepada Anda dan menjadi ragu gara-gara Nagaya tidak ada, belum ada di market atau di coin market cap, termasuk gold pending ya. Kalau tadi pertanyaan kan gold pending ya, yang cukup besar ya, dan Anda bingung, Anda nggak bisa jawab. Nah, saya khawatir Anda sendiri juga tidak memahami apa yang esensial. Ya, nah sekarang saya ingin sampaikan secara singkat saja teman-teman, masalah gold pending itu justru bisa menjadi sebuah kekuatan. Ya, jadi kalau ada orang bertanya kepada saya tanya, loh kamu kok tahu? Ya, gold pending itu begitu besar, masih begitu besar. Mereka akan jawab, lah kan saya lihat ada di transparansinya. Nah, justru itulah poinnya. Ya, Anda tahu nggak bahwa sebenarnya ide ya Nagaya menyimpan emasnya di the reserve atau dulu namanya the safe house itu terinspirasi salah satunya oleh DigiXDAO. Ya, DigiXDAO ini developer yang juga terregister di Singapura. Kemudian mereka punya koin yang namanya Digix ya, Digix Gold, itu juga di backup dengan emas, tapi 1:1. Dan
emasnya juga disimpan di the safe house. Kebetulan DigiXDAO ini juga di regulasi pemerintah Singapura dan member dari Access juga. Jadi lengkap sudah. Sebenarnya ini kalau mau apple to apple bisa nih dibandingkan ya. Nagaya dibandingkan dengan mereka. Cuma satu yang nggak bisa dibandingkan. Kalau mereka itu 1:1 di backup dengan emas, artinya dia stable coin. Kalau kita hybrid, ya memang di awal kita 50% di backup dengan emas, kemudian 50%-nya lagi kan itu untuk dialokasikan untuk proyek-proyek real. Nah, tapi teman-teman coba perhatikan ya, DigiXDAO yang katanya nyimpen emasnya yang 1:1 tadi itu di the reserve, tapi kok saya belum pernah lihat gitu loh. Ya, mereka tunjukin ke kita, ya emasnya sudah berapa gram yang disimpan. Kemudian pada waktu proses penyimpanan itu di video seperti Nagaya, belum ada. Saya nggak tahu Pak Dhani apakah pernah lihat ya. Setahu saya nggak ada, ya. Jadi Anda justru harus melihat ya transparansi Nagaya sehingga Anda tahu gold pending atau USD pending masih begitu besar. Itu jadi strength kita. Itu bukan weakness. Jadi kalau masalah gold pending itu menjadi Anda kesulitan untuk mengenalkan Nagaya, membuat orang ragu, perhatikan, itu artinya Anda juga tidak mengerti apa yang esensi dalam hal ini. Yang esensial adalah justru Anda beritahu mereka, Anda paham tentang gold pending besar itu karena transparansi, ya. Pertama, ya karena setiap USD dolar yang belum dikonversi jadi gold dan jadi emas itu kita munculkan di transparansi data kita. Anda bisa saksikan itu dari waktu ke waktu. Yang kedua, Anda bisa tunjukkan bagaimana proses pembelian, ya mulai dari kita beli ke distributor resmi yang ada di Singapura ya, kemudian pada waktu proses penyimpanannya di the reserve atau the safe house itu semua ada dokumentasinya, ada videonya, ya sampai kepada emas fisiknya, sertifikatnya, bahkan invoice-nya dari distributor tempat pembelian itu semua ada kita tampilkan, ya. Kemudian bahkan berita acara penyimpanannya, ya itu semuanya ada ditampilkan. Nah ini adalah strength. Ini adalah kekuatan, ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk Anda gagal di tahap ini untuk mengenalkan Nagaya, meyakinkan masyarakat luas untuk trust dengan Nagaya. Kalau Anda tahu yang mana esensi, yang mana hanya kembangan saja, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, hari ini mulai malam hari ini, ayo sebagai Nagaya holder, Anda yang sudah teredukasi, yang sudah terus diedukasi, mari hari ini mulai mencari pertanyaan-pertanyaan dan belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan esensial. Jangan hanya kita copy paste pertanyaan dari luar, ya, yang menjadi pemahaman umum yang sebenarnya misleading itu, ya. Anda suarakan lagi, bunyikan lagi itu di konteks Nagaya. Anda pasti nggak akan ketemu konteksnya. Tapi ketika Anda mulai belajar melihat hal-hal yang esensi dan mengajukan pertanyaan esensi, maka Anda juga akan mendapatkan hal-hal yang esensi dari Nagaya. Mungkin itu Pak Dhani yang saya bisa. Setuju Pak, setuju. Jadi kita berbicara tentang esensi, hal-hal yang esensi. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat ini sebuah strength. Kalau Anda pahami, betul yang Pak Yonia sampaikan, jadi bukan kompetitor ya. Kita bisa bilang pokoknya yang paling mendekati dengan Nagaya secara konsep, secara legalitas, secara transparansi, bahkan paling mendekati itu adalah DigiXDAO. Tapi itu pun jauh dari kita. Bayangkan, yang paling mendekati aja jauh sekali dengan kita. Ya, Anda boleh googling sendiri. Silahkan masuk DigiXDAO. DigiXDAO juga perusahaan Singapura. Anda boleh googling sendiri. Lihat ya perbandingannya. Tapi saya setuju Pak. Sebenarnya kita berbicara tentang gold pending. Ya. Ada jawaban yang sangat clear yang bisa kita berikan. Nah sekarang jadi ini sebenarnya kalau saya jadi Anda ya, saya jawab terus saya tanya balik. Jawabannya ya tentu dulu gara-gara COVID, sekarang gara-gara restriksi yang antar negara untuk mengirim uang dari Korea keluar dan masuk ke Korea itu sangat ketat. Jadi nggak bisa sembarangan kita keluarkan berapa juta dolar gitu dari perusahaan, itu sangat sulit. Ya jadi memang ada pengetatan hal-hal seperti itu.
Karena sebenarnya emas itu tanggung jawab perusahaan yang aset itu bukan milik perusahaan, itu milik holder. Kita juga nggak mau nyimpan lama-lama. Ya, kalau bisa kita simpan semua. Masalahnya ya ada hal-hal seperti ini yang juga mesti kita perhatikan. Ya, jadi jawabannya ada. Jadi kalau Anda memang serius mau tahu, jawaban kenapa USD pending itu cukup besar tuh ada. Nah, tapi kembali tanya balik. Sekarang informasi yang Anda terima tentang gold pending tersebut, tentang USD pending tersebut, apa manfaatnya untuk Anda? Sekarang USD pending full, USD pending setengah. Itu manfaatnya buat Anda apa? Emang Anda mau kembalikan? Kalau Anda mau kembalikan, masih balik kok. Tenang aja. Coba aja kalau nggak percaya. Saya soalnya pernah gituin, Pak. Anda nanya itu tuh buat apa? Anda beli aset Nagaya tuh buat apa? Aset jangka panjang, di backup emas, Anda profit sharing. Potensi jangka panjang, menerima benefit dari utilitas. Ya toh? Terus Anda nanya USD pending buat apa? Apa manfaatnya buat Anda gitu? Mau Anda kembalikan? Coba kembalikanlah besok. Ya, balik nggak tuh mas? Ya, kalau cuman itu kendala Anda lupa, saya kan Nagaya saya di backup emas, ya kembaliin, coba lihat balik nggak tuh emasnya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi Pak Yunia sampaikan, Anda tahu itu gold pending, USD pending dari mana? Transparansi data tuh, yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan tuh. Kalau tadinya perusahaan bilang, saya nggak mau tunjukkan lah USD pendingnya berapa, gold yang sudah ada di reserve berapa, perusahaan nggak mau tunjukkan. Anda tahu nggak USD pendingnya berapa? Nggak ada. Oh. Kalau besok tiba-tiba ditutup fitur itu, Anda tahu nggak USD pendingnya besar atau kecil? Enggak tuh. Anda akan dipusingkan kasih dengan hal-hal seperti itu? Karena kita kasih lihat, makanya Anda tahu. Kita kasih lihat kenapa? Gara-gara perusahaan mau memberikan transparansi kepada para holder. Tapi transparansi ini justru jangan dijadikan hal-hal yang membuat Anda pusing. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Anda, nggak perlulah Anda tanyakan. Tapi kalau Anda mau tahu pun, dengan niat mau belajar dan dengan niat mau investigasi, mau mencari tahu, jawabannya tuh ada. Ya, jawabannya tuh ada. Asal Anda serius mau nanya dan serius mau tahu. Tapi kalau sudah cari informasi aja enggak, sudah bilang, Pak, saya nggak percaya gara-gara USD pendingnya besar. Nah, itu yang kadang-kadang saya bingung. Urusannya sama Anda tuh apa? Ya, justru itu tuh sebenarnya sebuah kekuatan. USD pending ada, berarti perusahaan tuh transparan. Di mana sebenarnya nggak diharuskan loh USD pending itu dikasih lihat. Gak ada keharusan loh. Ini ada satu poin yang bagus Pak, saya baru terima dari Pak Alfian. Ya. Top 5, top 3 bahkan di coin market cap itu namanya adalah USD Tether. Ya, USD Tether itu di backup 1:1 dengan US dollar. Ada nggak mereka kasih lihat data mereka berapa? Berapa banyak dolar, berapa banyak segala macam, ada Pak. Tapi mereka baru mulai kasih lihat di tahun 2021. Mereka sudah ada dari tahun 2015. Kemana aja tuh data selama ini? Mereka kasih lihat, oke, data kita begini, uang kita begini, uang kita begini, uang kita begini. Ada yang tahu nggak reserve cash mereka tuh cuma berapa persen? USD Tether, stable coin terbesar di dunia, yang di backup 1:1 dengan US dollar, reserve cashnya hanya berapa? 6%. Loh, kenapa Anda nggak pernah nanya? Oh, sekarang bahkan katanya di bawah 4% cash reserves-nya. Kenapa Anda nggak pernah tanya? Loh, kok USD pending-nya gede banget, Pak? Itu USD pending kan? Berarti USD pending mereka 95% lebih. Kok nggak pernah ditanya? Ya, dan itu bisa dijadikan, sebenarnya gini Pak, reserve cash itu juga yang kita sebut sebagai apa namanya, pool, sampai lupa saya, ya, liquidity pool. Liquidity pool, yes. Iya, ya. Jadi teman-teman, reserve cash itu oleh kebijakan
perusahaan kripto itu yang dimaksudkan sebagai liquidity pool. Jadi kesiapan mereka ketika terjadi rush, ya, ketika ada penarikan, withdrawal, ada aksi jual yang besar. Nah, mereka siap backup itu sebesar apa. Itu bisa dikatakan sebagai liquidity pool. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang Naga, ya, liquidity pool-nya seberapa besar? Ya, Anda boleh catat, liquidity pool kita adalah berapa banyak emas yang sudah kita pernah beli dan kita simpan di the reserve plus USD pending kita. Itulah liquidity pool. Oke, dari Nagaya. Ya, jadi jelas kalau kita bicara manajemen resiko di Nagaya itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat transparan. Ya, kalau kita bicara manajemen resiko, terjadi keadaan force major, ya, keadaan yang yang memang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita inginkan bersama, maka itulah, ya, emas Anda yang sudah dibeli dan dibeli perusahaan, ya, pastinya kalau sudah dibeli dalam waktu singkat akan disimpan, ya, di the reserve Singapura, plus Anda total saja USD pending kita. Itulah liquidity pool kita. Betul, setuju, ya. Jadi sekali lagi bagi teman kita yang bertanya, apakah berarti saya nggak boleh nanya, Pak? Itu kan bagian dari hak kita sebagai holder. Boleh, siapapun boleh nanya, silahkan. Pertanyaannya kalau sebelum bertanya sudah membuat judgement, saya nggak percaya gara-gara USD pendingnya besar. Berarti kan sebelum bertanya Anda sudah punya keputusan duluan. Padahal kalau Anda mau nanya, kenapa USD pendingnya besar? Informasinya ada, Anda tinggal nanya aja, kita kasih tahu jawabannya. Ya, dan bagi Anda yang menyebarkan informasi tentang Nagaya, jangan justru ini dijadikan sebuah kelemahan. Yang itu saja, mereka bisa tahu saja USD pendingnya besar, itu sebuah kekuatan. Gak ada aset kripto lain, aset digital lain yang menunjukkan transparansi selengkap Nagaya. Saya belum pernah lihat. Kalau ada, tolong kasih lihat saya juga pengen lihat. Sejauh ini saya belum pernah ketemu. Ya, jadikan ini kekuatan Anda. Jangan justru dijadikan kelemahan. Oke? Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Oke, bagaimana Pak? Sudah 8.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita sudahi untuk sesi hari ini. Bagaimana, bermanfaat Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan sesi hari ini bermanfaat? Ya, tolong sebarkan informasi ini kepada teman-teman kita di luar sana. Ya, sekali lagi, informasi ya itu tidak subjektif, informasi itu objektif. Anda memberikan informasi sesuai dari yang Anda dapatkan dari manajemen. Mereka mau terima, mereka mau nggak terima, itu subjektivitas mereka masing-masing. Ya, informasi adalah informasi, fakta adalah fakta. Ya, jadi sebarkan fakta-fakta ini kepada mereka, kepada teman-teman kita. Biarkan mereka membuat keputusan mereka sendiri. Dengan Anda menyebarkan informasi-informasi ini, Anda sudah membantu mencerdaskan masyarakat. Ya, agar mereka tidak salah mengambil. Oke, sebelum kita close sesi hari ini, silahkan dibuka kameranya, mari kita foto bareng dulu seperti biasa. Oke, baik. Ini calon-calon miliarder semua nih, ya, amin ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Halaman pertama, halaman kedua, silakan standby. Halaman kedua. Wah, hari ini ramai. Bisa 3 halaman nih ya kayaknya ya. Oke, baik. Halaman kedua sudah siap? 1, 2, 3. Ini bisa halaman ketiga juga nih ya. Oke, baik. Baik, Pak Yunias, ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita close sesi hari